Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar tentang hukum lingkungan, yaitu lingkungan yang kondusif dapat mempercepat pertumbuhan. Kita saat ini akan belajar 6 hal tentang lingkungan agar lingkungan yang baik terjadi bagi pertumbuhan kepribadian kita. Kita akan belajar hal yang ke-1. Nilailah lingkungan kita sekarang. Nilailah lingkungan kita sekarang. Seorang profesor dan preacher bernama Ernest Campbell menceritakan sebuah kisah komedi tentang seorang wanita kesepian yang membeli seekor burung beo dari sebuah toko hewan, sebuah pet shop, toko hewan peliharaan. Setelah dia memilihnya, setelah dia memiliki atau membeli burung beo selama sehari, wanita tersebut mengembalikan burung itu ke toko dan menceritakan bahwa betapa kecewanya dia terhadap hewan itu kepada si penjaga toko. Burung beo itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun keluhnya. "Apakah Anda menyediakan cermin untuknya?" tanya si penjaga toko. Burung beo suka menatap dirinya sendiri di cermin. Jadi akhirnya wanita itu membeli sebuah cermin dan kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, ia kembali ke toko, melaporkan bahwa burung itu masih diam saja. "Bagaimana kalau sebuah tangga?" tanya si penjaga toko. Burung beo suka sekali naik turun tangga. Maka pemilik beo itu membeli sebuah tangga dan pulang ke rumah. Pada hari yang ketiga, ia kembali ke toko dengan keluhan yang sama. "Apakah burung beo itu punya ayunan?" Penjaga toko memberikan solusi. Burung-burung senang bersantai di atas ayunan. Wanita itu membeli sebuah ayunan dan membawanya pulang. Hari berikutnya, wanita itu kembali ke toko dan memberitahukan bahwa burung itu telah mati. "Saya ikut bersedih mendengarnya," kata si penjaga toko. "Apakah burung itu mengatakan sesuatu sebelum ia mati?" "Ya," sahut wanita itu. Ia berkata, "Apakah mereka tidak menjual makanan di toko?" Sahabat Mr. Sorchan, ini adalah cerita humor, cerita komedi. Jadi apa inti dari cerita humor ini? Sahabat Mr. Sorchan melakukan perubahan hanya demi perubahan itu sendiri tidak akan menolong kita. Jika kita ingin melakukan perubahan, kita harus memastikan bahwa itu adalah perubahan yang tepat. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menilai tempat kita berada saat ini dan mengapa kita ingin berubah. Jadi mulailah dengan menilai tempat berada kita saat ini dan mengapa kita ingin berubah. John C. Maxwell saat mempertimbangkan untuk melakukan perubahan dari satu lingkungan profesi ke lingkungan yang lain, dia telah meluangkan waktu cukup banyak untuk mempertimbangkan alasan yang menyebabkan dia ingin berubah. Bagi dia ada 3 alasan untuk melakukan perubahan. 1, dia terlalu cepat sampai di puncak. 2, dia merasa tidak cukup, tertantang. Dan yang ketiga, tidak ada tempat lain yang dia ingin capai dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor di atas sudah cukup bagi John untuk menyadari kenyataan yang tidak menyenangkan bahwa dia perlu melakukan perubahan pada posisi dia dahulu
dan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Sahabat Mr. Sorchan, salah satu cara untuk menilai apakah kita sedang bertumbuh dan berada di tengah lingkungan pertumbuhan yang kondusif atau lingkungan yang tidak kondusif adalah mengamati apakah kita bergairah dengan apa yang sedang kita lakukan, atau malah kita sering menengok ke belakang untuk melihat apa yang sudah kita selesaikan. Jika masa depan tampak hambar, cuma diisi rutinitas dan keterbatasan, kita mungkin perlu mulai melakukan perubahan. Seperti halnya John C. Maxwell, naluri kita mungkin merasakan bahwa kita sedang berada di lingkungan yang tidak merangsang pertumbuhan kita. Namun, bila kita merasakan kesulitan untuk mengambil keputusan mengenai situasi yang tengah kita hadapi, kita perlu melakukan pendekatan dari arah yang berbeda. Kita dapat mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri untuk membantu kita memahami siapa dan apa yang dapat membantu perkembangan pribadi kita, dan kemudian mencari tahu entah kita dapat memperolehnya atau tidak. Di sini berikut ini ada sebuah pertanyaan, daftar pertanyaan yang dapat membantu kita untuk mengambil langkah awal. Musik, lagu apakah yang dapat mengangkat semangat saya? Pemikiran, ide-ide apakah yang mampu berbicara kepada saya? Pengalaman, pengalaman apakah yang mampu meremajakan saya kembali? Sahabat, orang-orang seperti apakah yang membangkitkan semangat saya? Rekreasi, kegiatan-kegiatan apakah yang mampu memulihkan saya? Jiwa, latihan rohani seperti apakah yang dapat memperkuat saya? Pengharapan, impian-impian apakah yang menginspirasi saya? Keluarga, apakah yang diperdulikan anggota-anggota keluarga mengenai saya? Berkat, berkat apakah yang membuat saya aktif? Kenangan, ingatan tentang apakah yang membuat saya tersenyum? Buku-buku, bacaan apa sajakah yang mengubahkan saya? Sahabat Mr. Sorchan, mungkin kita telah memahami idenya. Jadi yakinlah sahabat Mr. Sorchan bisa menambah kategori dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk membantu kita memahami dan mendorong kita untuk bertumbuh. Ide utamanya adalah mengenali diri sahabat Mr. Sorchan sendiri, memahami diri kita sendiri dan menilai entah kita memperoleh yang kita butuhkan dari lingkungan kita saat ini atau tidak. Kalau ya udah terpenuhi, rayakan aja itu. Namun jika lingkungannya belum kondusif, siapkan diri kita untuk melakukan beberapa perubahan besar. Salam untuk bertumbuh secara senantiasa. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.